Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan basic konfigurasi mikrotik. Terlebih dahulu kita buka Winbox. Kita login dulu. Yang pertama, manajemen MNDP. MNDP atau Mikrotik Neighbor Discovery Protocol merupakan fitur yang digunakan untuk menemukan device yang menggunakan device mikrotik. MNDP dapat dilihat pada menu IP Neighbors. Ini tampilan dari Neighbors list. Jika ingin mendisable atau menonaktifkan MNDP tiap interface bisa dilakukan pada Discovery Interface dengan cara kita klik apa yang ingin kita disable atau nonaktifkan. Silang untuk disable, centang untuk enable. Setelah itu, merubah identitas nama router board. Dengan pilih menu sistem, identity, kita rubah menjadi praktik basis, dan di sini berubah menjadi praktik basis. Setelah itu hard reset atau soft reset. Hard reset digunakan dengan cara menjumbar tombol reset atau fisik pada router board sambil menyalakan RB dengan cara ini digunakan ketika tidak bisa mengakses router board baik melalui Winbox atau terminal konsol. Pastikan mikrotik pada kondisi off atau mati. Cari tombol reset pada router board. Tekan tombol reset dengan jarum atau ujung ballpoint secara perlahan sambil memasukkan power injector ke RB. Tahan beberapa saat sampai router board berkedip beberapa kali. Biasanya dalam hitungan 10 detik. Jika sudah selesai, konfigurasi akan kembali ke pengaturan pabrik. Jika melakukan soft reset, dapat digunakan ketika masih dapat mengakses router board. Ketika bisa mengakses router board baik melalui Winbox atau terminal konsol. Dengan cara pilih sistem reset configuration. Di sini terdapat 3, yaitu keep user configuration yang berguna untuk semua user dan password akan ditambah. Yang ditambahkan tidak akan terhapus. Jadi selain user dan password semua akan terhapus. No default configuration berguna semua konfigurasi akan direset atau dihapus tanpa terkecuali dan tidak akan membuat router menjadi settingan default pabrik. Yang terakhir, download backup, semua konfigurasi akan direset termasuk file backup. Ketika melakukan reset RB secara soft, maka dapat memilih salah satu dari ketiga tipe soft ini. Nanti hasilnya semua konfigurasi akan keseret dan semua hasilnya ketika kita menggunakan hard reset. Sama hasilnya ketika kita menggunakan hard reset. Tetapi harus hati-hati dalam memilih dengan sesuai apa yang akan kita pilih nanti. Setelah itu, user login management. Digunakan pengguna sebagai aturan untuk mengakses router board. Menu yang digunakan mengatur user login terdapat pada menu sistem user. Manajemen user dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu user dan group. User, pengguna yang berisi username dan password dari suatu user. Lalu, group, profil pengelompokan user berdasarkan penentuan privilege yang didapat dari suatu user. Dalam hal ini terdapat 3 privilege yang dapat disetting sesuai pilihan. Seperti full read write. Full, user dapat melihat, menulis konfigurasi dan dapat melakukan konfigurasi dengan bebas. Read, user hanya dapat melihat isi menu dalam router board tersebut dan tidak dapat melakukan konfigurasi. Write,
User hanya dapat mengkonfigurasi saja dan tidak bisa melihat hasil konfigurasi. Sama saja dengan grup. Di sini juga terdapat ternyata grup tidak ada, maaf, hanya user saja yang terdapat full read dan write. Dan untuk mengkonfigurasi mode grup bisa dilakukan pada grup ini. Setelah itu merubah tanggal dan waktu. Dapat kita lihat pada sistem clock. Di sini kita dapat mengubah waktu yang kita inginkan. Habis itu enable disable uninstall paket mikrotik. Untuk mengelola paket dari menu, pilih menu sistem, cek. Setelah itu kita pilih mana yang akan kita enable, disable, uninstall, unschedule, downgrade, atau check installation. Di sini saya akan mencontohkan saya akan mendisable security. Di sini akan tertulis schedule for disable. Lalu kita enablekan dan tulisan itu hilang. Dan untuk melihat versi dan spesifikasi router board, kita lihat pada sistem resource. Ini merupakan tampilan dari versi dan spesifikasi router board. Setelah itu upgrade atau downgrade versi operasi sistem router board mikrotik. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu arsitektur dari router board kit, apakah MIPS B, SMIPS, ARM, ataupun x86. Lalu setelah itu kita download paket upgrade atau downgrade. Lalu ekstrak file zip yang tadi sudah di-download dan drag and drop paket tersebut ke dalam Winbox pada menu file. Dan kita akan mendrag atau drop paket tersebut ke dalam sini. Sama saja dengan downgrade. Perbedaannya terdapat pada paket yang kita upload ke router board adalah paket yang versi terdahulu dari versi paket yang digunakan. Kemudian reboot router board tersebut, kemudian buka kembali Winbox pada menu sistem resource untuk mengecek versi paket apakah sudah terupdate atau belum. Setelah itu backup, restore, dan export import. Backup dan restore. Untuk melakukan backup, dan restore, pilih menu file seperti tadi, ini file, lalu tampil jendela file list, kemudian klik tombol backup. Sedangkan untuk melakukan restore, pilih nama file yang digunakan, kemudian klik tombol restore. Dan untuk ekspor dan impor hanya dapat menggunakan fasilitas CLI pada terminal dengan buka new terminal dan kita backup. Sedangkan untuk melakukan import, ketik pada terminal dengan perintah import nama file. Ini ekspor dan import. Kita tulis ini. Dan ini nama filenya
apa file yang akan diimporkan. Setelah itu kita bisa melihat pada file list, dan di sini terdapat backup IP yang kita backup ekspor tadi, yang sudah kita ekspor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.